Assalamualaikum Sobat Alut Bening. Pada siaran kali ini kita akan membahas ada satu berita soal dari Urban News ID, Lembaga Center for Budget Analysis, yang menyebutkan bahwa Lembaga Center for Budget Analysis mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi agar segera turun tangan melakukan penyelidikan terkait proyek pembangunan pabrik minyak goreng milik PT PN3 dan PT PN4. Satu, mendorong KPK untuk melakukan audit terhadap PT PN. Saya hanya mengingatkan bahwa berdasarkan ajaran hukum korporasi, yaitu ada prinsip bisnis as usual di dalamnya, yang tentu saja dilaksanakan dengan prinsip-prinsip hukum korporasi seperti good corporate governance dan sebagainya. Apabila ditemukan kejanggalan, maka yang pertama sekali harus merasa dirugikan adalah pemegang saham. Dalam hal ini memang terjadi konflik of interest antara PT PN3 yang menjadi induk dari PT PN4, dua-dua membuat anak perusahaan untuk pembuatan minyak goreng tersebut gitu. Nah, kerjasama ini biasa saja dalam mekanisme hukum korporasi antara dua independent legal entity yang berbeda atau badan hukum yang berbeda. Di mana ciri-ciri badan hukum itu adalah dia boleh menurut para pakar itu dia boleh memiliki aset, boleh menuntut atau boleh dituntut, boleh melakukan kerjasama, dia punya penghasilan sendiri dan punya mekanisme internal sendiri dengan perusahaan-perusahaan itu. Jadi perjanjian ini bisa saja dibenarkan, namun pada saat dia membuat pabrik di anak perusahaan tersebut, ini sebenarnya berita harus cukup lengkap. Yang membuat pabrik tersebut perusahaan yang baru berdasarkan modal yang diberikan oleh PT PN3 dan 4, sehingga PT PN3 dan 4 menjadi pemegang sahamnya, atau PT PN3 dan 4 membangun pabrik itu bersama-sama sehingga diimbrengkan menjadi saham bagi perusahaan yang baru tersebut. Karena begitu kita tahu kedudukan hukum dari proyek tersebut, maka kita tahu bahwa siapa yang bertanggung jawab apabila diduga ada markup. Tetapi walaupun diduga ada markup dan lain sebagainya, mekanisme dalam hukum korporasi di bisnis as usual itu sendiri bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam hal ini misalnya komite audit atau audit internal harus cukup awas, karena apabila ada markup itu betul-betul akan merugikan perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang di anak perusahaan tersebut. Markup itu ada di induknya di PT PN3 sama PT PN4, atau markup itu ada di perusahaan baru yang didirikan itu. Ini tentunya nggak sehat apabila ada markup tersebut. Tetapi percayalah, ada mekanisme hukum korporasi yang bisa menyelesaikannya. Ya. Nah, apabila ada kerugian di perusahaan, maka kerugian itu harus pertama sekali yang harus merasa dirugikan dalam ajaran BJR adalah pemegang saham. Jadi konflik penyelesaian masalah dalam hukum korporasi apabila terjadi kerugian karena markup, karena sedikit profit atau karena apapun, itu lebih kepada kerugian yang dialami oleh pemegang saham akibat pemborosan atau akibat direksi ya sebagai agen dalam mengurus investasi ya menurut teori agensi itu. Apabila nyata-nyata telah sembarangan, dia misalnya tidak well informed, tidak mendapatkan informasi yang cukup dan wajar menurut akal sehat bahwa harganya segitu dari berbagai macam faktor yang di itu. Terus kedua, dia berhati-hati memutuskan tentang prospek setelah dia mendapatkan masukan konsultan dan lain sebagainya tentang prospek dari pembangunan pabrik atau alat produksi tertentu, atau ditambah lagi
dia itu betul-betul membuktikan bahwa tidak ada konflik of interest, tidak ada tekanan, tidak ada intervensi pihak-pihak tertentu sehingga harganya menjadi tidak rasional. Selama itu bisa dibuktikan, maka si direksi dibebaskan dari kerugian yang dialami perusahaan. Nah, bagaimana dengan markup? Mekanisme hukum korporasi itu memberikan kemungkinan untuk memperbaiki keadaan. Ya, itu juga dipesankan dalam hukum pidana modern, namanya restoratif justice, bahwa bisa diperbaiki dengan mengembalikan kerugian tersebut dan meminimalisir resiko sehingga diketahui itu. Kecuali dalam pembangunan itu, kalau dari perspektif hukum pidana, tertangkap tangan, ada secret profit, keuntungan diam-diam yang dipakai bukan untuk perusahaan tapi untuk pribadi. Nah, kedua adalah isu tentang pembuatan anak perusahaan ini, dan dia harus ikut mekanisme tender di kantor pasar bersama. Itu isu lain sendiri. Pada saat perusahaan dibuat dan dia menjadi anak, ya, perusahaan anak atau subsidiary company, terus dia juga menjadi di atasnya itu menjadi atasnya menjadi parents company atau holding company, ya kan, itu tetap saja mereka merupakan spirit legal entity, badan hukum yang terpisah, masing-masing merupakan independent legal entity. Maka pengurusan perusahaan yang diinduk dan dianak itu wajib mengacu kepada hukum korporasi yang memuat prinsip-prinsip dan azas-azas good corporate governance di dalamnya. Bagaimana posisi business judgment rule? Dia untuk melihat secara adil bagaimana, sejauh mana tanggung jawab pengelola perusahaan, direksi dan komisaris apabila ada kerugian. Oh ya, kembali ke konten ke prinsip pertama soal markup dan lain sebagainya. Kapan KPK atau aparat keamanan eksternal pidana seperti kepolisian dan kejaksaan boleh masuk? Apabila ya kerugian yang diperbaiki ini masih, usaha diperbaiki ini masih dilanggar, sehingga perlu bantuan eksternal atau dalam kondisi tertangkap tangan. Secara teori bisa menjadi mens rea sebagai tindak pidana korupsi apabila ada pejabat publik terlibat, ada aliran dana haram ke sana, terus ditambah dengan direksi terbukti melanggar fiduciary duty. Kalau saya mengutip guru saya, Profesor Bismar Nasution, guru besar di USU, yang menyebutkan, jadi apabila fiduciary duty terlanggar, ya dia tidak cakap, dia tidak hati-hati, dia tidak untuk kepentingan bisnis, ternyata di situ ada titipan untuk kroninya atau anak penguasa atau anak gubernur di sana atau siapapun, itu dia bisa terkena tindak pidana begitu. Nah, percayalah bahwa sistem hukum kita, ya walaupun masih ada kekurangan dan sebagainya, cukup mumpuni untuk memberi penghargaan ataupun reward kepada yang memang yang berbuat baik dan memberi perlindungan hukum kepada orang yang berprestasi, tapi juga bisa menghukum orang, walaupun tidak selalu harus penjara, menghukum orang yang memang tidak memiliki itikat baik. Nantikan channel Anda berikutnya. Kita akan mengupas soal-soal korporasi, ekonomi, industri, hukum, dan politik. Bila topik sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.